Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali merenungkan sedikit firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang dapat terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan, biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkati setiap kami. Supaya ketika kami membaca firman-Mu ini, kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan yang terus memimpin kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-12. Saya akan membaca hanya dari ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Keluaran 12 dari ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32, demikian bunyinya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Saudara, Keluaran pasal 12 adalah klimaks dari 12 pasal pertama kitab ini. Meskipun bangsa Israel menjadi budak di Mesir, tapi Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan dan membawa mereka keluar dari Mesir. Perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah penggenapan janji Tuhan untuk memberkati Abraham, untuk membuat keturunannya menjadi sangat banyak, dan untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Nah saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat cerita tentang tulah terakhir bagi bangsa Mesir, serta keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dalam tulah terakhir ini, Tuhan membunuh setiap anak sulung yang di Mesir, mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung orang tawanan, juga segala anak sulung hewan. Dikatakan pada malam itu, ketika Tuhan menghukum Firaun dan bangsa Mesir, terdengar seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang luput dari kematian. Akhirnya Firaun tidak hanya membiarkan mereka pergi, tapi memberikan perintah bagi mereka untuk meninggalkan Mesir. Bahkan saudara, Firaun meminta Musa untuk memohonkan berkat baginya. Hal ini penting karena menunjukkan penggenapan janji Tuhan bagi bangsa Israel. Bukan hanya Firaun, orang Mesir juga mendesak orang Israel untuk segera pergi meninggalkan negeri mereka supaya mereka tidak mati. Bahkan ketika orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Musa, yaitu meminta barang-barang perak dan emas serta kain-kain, orang Mesir memberikan apa saja yang mereka minta. Pemberian ini penting untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan keluar dari tempat perbudakan dengan harta yang banyak. Bukan hanya bebas dari perbudakan, tapi orang Israel menjadi kaya dengan harta orang Mesir. Orang Israel digambarkan seperti tanda kutip merampasi orang Mesir, menunjukkan bahwa peristiwa keluarnya umat Tuhan dari Mesir merupakan kemenangan karena mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Meskipun mereka tinggal di Mesir sebagai budak, mereka keluar sebagai pemenang dan penakluk yang membawa sangat banyak rampasan. Janji Tuhan kepada Abraham digenapi, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel
orang-orang keturunan Abraham yang telah dipilih menjadi umatnya. Saudara, saat ini berkat Tuhan secara khusus ditujukan bagi kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai manusia berdosa, sebenarnya kita patut menerima hukuman Allah, sama seperti orang Mesir yang melawan Allah. Namun bersyukur Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, telah mati bagi kita. Dan sekarang kita telah dibebaskan dari perbudakan kepada dosa. Bahkan Paulus berkata bahwa kita lebih dari pemenang karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apakah Anda sudah datang kepada Yesus Kristus dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk cerita-cerita dalam Alkitab yang bisa kami baca dan bahkan menunjukkan anugerah dan berkat Tuhan bagi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kami bersyukur bahwa itu adalah gambaran bagi kami, orang-orang berdosa yang telah Tuhan bebaskan dari perbudakan kepada dosa. Kami boleh diselamatkan, kami boleh diampuni, dan sekarang kami boleh menjadi umat-Mu. Kami bersyukur sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah berkorban sebagai anak domba Allah, supaya dosa-dosa kami boleh diampuni, dan kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong kami, terus mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan demikian kami boleh keluar sebagai pemenang, karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.